Ketika rombongan orang-orang beriman ini sudah mendekati kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang buruh atau tukang batu. Pada kesempatan yang lain, seorang laki-laki yang dikenal sebagai pekerja keras yang giat, melintas di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Meninggikan nilai orang yang bekerja keras, meskipun pekerjaannya kasar, demi menghindarkan dirinya dari meminta-minta. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Bijaksana senantiasa memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, sehingga kelak kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan yang husnul khotimah. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, ada satu kisah yang begitu menggugah. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, baru saja pulang dari perang Tabuk. Ketika rombongan orang-orang beriman ini sudah mendekati kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang buruh atau tukang batu. Kulitnya nampak merah kehitam-hitaman karena sengatan sinar matahari. Kulit tangannya lecet-lecet, dan ada beberapa bagian yang melepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa tanganmu kasar sekali?" Laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya adalah membelah batu setiap hari, belahan batu itu saya jual ke pasar. Dan hasilnya, untuk menafkahi keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang manusia mulia ini, kemudian menggenggam tangannya, dan menciumnya. Kemudian, beliau bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Masya Allah. Demikian tingginya nilai bekerja demi menghidupi keluarga. Bahkan seorang tukang batu, yang dalam pandangan manusia seringkali dilihat sebagai pekerjaan yang remeh, kurang terhormat, namun ternyata bernilai tinggi, hingga membuat sang tukang termasuk pada ahli surga. Pada kesempatan yang lain, seorang laki-laki yang dikenal sebagai pekerja keras yang giat, melintas di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti yang dilakukan oleh orang itu, dapat digolongkan jihad di jalan Allah fisabilillah, maka alangkah baiknya." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis riwayat Tabrani.
Saudaraku, riwayat ini juga menegaskan kepada kita tentang besarnya nilai menjaga harga diri dan kehormatan kita. Orang yang beriman itu pantang meminta-minta. Orang beriman itu meyakini bahwa rezeki Allah itu pasti ada bagi setiap hambanya. Tinggal bagaimana rezeki itu dijemput dengan cara yang sesuai yang Allah ridhoi. Tidak masalah jikalau kita hidup sederhana. Namun, akan jadi masalah kalau hidup kita terbiasa dengan meminta-minta. Tidak masalah hidup ala kadarnya, namun terhormat karena harga dirinya terpelihara. Menjaga harga diri itu bukan urusan gengsi. Namun, menjaga harga diri adalah ikhtiar kita untuk membuktikan keyakinan kita tentang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor burung saja yang terbang dari sarangnya di pagi hari akan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan secara sempurna, lengkap dengan akal pikiran. Oleh sebab itulah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggikan nilai orang yang bekerja keras, meskipun pekerjaannya kasar, demi menghindarkan dirinya dari meminta-minta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkannya dengan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keyakinan kokoh kepadanya dan terampil bekerja serta memelihara harga diri dan kehormatan kita. Amin ya robbal alamin.